6 guys. Jangan lupa komik neng Shrek. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Deka di sini ya. Jadi di video ini saya ada router tenda ya teman-teman. Jadi untuk router ini kerusakan mati total ya. Dan ini saya memastikan untuk inputnya 9 volt ada ya dari adapter. Dan kalian bisa lihat ya, itu untuk lampu routernya dia tidak menyala ya teman-teman. Dan langsung kita bongkar ya teman-teman, seperti apa sih isi di dalam router yang mati total itu ya. Adakah kotoran atau korosi? Oke, dan ternyata isi di dalamnya bersih ya, jadi tanpa ada komponen yang mencurigakan. Dan sebelum kita melakukan pengecekan ulang ya teman-teman, untuk routernya itu harusnya dikeluarkan ya, jadi dikeluarkan dari casingnya ya, supaya mempermudah untuk pengecekan ya. Dan itu yang saya tunjuk-tunjuk, kalian bisa lihat, baca sendiri ya teman-teman. Oke, jadi maksudnya seperti itu, kalian bisa paham ya. Dan itu untuk IC regulatornya ya, yang nanti kita akan bahas ya. Dan sebelum pengecekan ya, ini saya melakukan pengecekan di input tegangan ya, input tegangan regulator routernya ya. Dan ini untuk output dari regulatornya ya, jadi yang masuk ke router itu tegangannya 3,3 ya teman-teman. Dan saya raba-raba dingin-dingin saja ya teman-teman, jadi tidak ada yang mencurigakan untuk di IC nya, seperti tidak ada arus yang masuk ya teman-teman. Oke, di sini saya melepas induktornya ya teman-teman. Jadi di dekat IC regulator itu ada induktor ya, yang menuju ke router ya. Dan induktor itu bertegangan 3,3 volt ya teman-teman, jika IC regulatornya itu normal ya. Jadi itu sebagai penghubung antara IC regulator ke IC routernya ya teman-teman. Jadi nah itu input yang masuk ke router ya teman-teman. Jadi semua tegangan masuknya ke sana, dan itu untuk output dari IC regulatornya ya. Jadi dia short ya teman-teman, berbunyi. Dan untuk input yang masuk ke routernya tidak berbunyi ya. Dan artinya untuk kerusakan ada di IC regulatornya ya teman-teman. Karena dia berbunyi artinya dia short ya teman-teman, ataupun rusak ya. Jadi di sini saya menyiapkan sebuah regulator juga sih, regulator step up step down ya teman-teman. Jadi ini bisa di set dia di tegangan 3,3 volt ya teman-teman. Jadi kita akan set dia di tegangan 3,3 volt untuk sekedar mengetahui ya, router itu masih bisa menyala atau tidak ya. Jadi kita pastikan sebelum kita ganti IC regulator yang short tadi ya.
Oke, itu sudah saya set ya di tegangan 3,3 ya, kurang lebih. Dan ini saya menggunakan ujung pinset ya, dan sebuah kawat ya. Jadi kita ala kadarnya ya, karena memang masih belum mempunyai alat ya, dan memang karena saya itu teknisi dadakan ya teknisi dadakan yang ya ala kadarnya, yang penting hasilnya memuaskan gitu. Oke, kita suntikkan di pin atau induktor ya, kaki induktor yang menuju ke router ya. Di sana tadi sempat ada indikator routernya nyala ya, atau restart ya. Itu artinya untuk routernya dia bisa bekerja ya teman-teman. Oke, dan ini sudah saya lepas ya untuk IC regulatornya ya. Jadi itu dia isinya ya teman-teman. IC-nya sangat kecil sekali. Oke, itu dia. Dan di sanalah IC regulatornya ya, yang regulator penurun tegangan ya, dari 9 volt menjadi 3,3 volt. Oke, dan di sana saya sudah memodif ya, sedikit memodifikasi 2 elko yang warna hijau itu ya, itu bertegangan 3,3 volt dan 9 volt. Saya jumper ya, jadi saya paralel keduanya ya, supaya bisa terhubung ke yang hitam itu, colokan yang hitam itu loh teman-teman, yang betina itu, yang biasanya dimasukin tegangan 9 volt itu ya, itu. Nah, itu bisa dimasukin ya, karena memang ribet ya menggunakan ujung pinset tadi ya. Oke, dipastikan dulu tegangan 3,3 volt ya, dan langsung saja kita masukkan ya di tempat biasanya ya karena memang tanpa menggunakan IC regulator ya teman-teman. Maksud saya IC regulator bawaan dari routernya ya, karena sudah jebol, kita jumper dia ya, dan menggunakan regulator step up step down yang kita set di tegangan 3,3 volt ya. Dan walhasil routernya menyala ya teman-teman. Dan ini saya melakukan uji ya, melakukan uji, melihat apakah sinyalnya ya, sinyal dari router itu ada. Jadi jika ada, semoga saja normal ya teman-teman, karena saya nggak tahu ini dari user ya, jadi dari paketan dari luar sana ya, disuruh benerin bang, ini saya punya router mati katanya gitu. Dan ada banyak sih, nggak cuma ini saja ya teman-teman. Oke, itu dia, ada ya teman-teman, namanya siapa sih, Rosiana ya. Oke, nanti kita coba reset ya, apakah dia bisa merespon ya untuk routernya ya. Oke, itu dia, namanya Rosiana. Oke, dan ini saya akan mereset ya. Perhatikan di lampu indikatornya ya teman-teman. Jadi cara meresetnya cukup mudah, cukup ditekan dan tahan ya. Oke, perhatikan di lampu routernya ya. Oke, dan itu artinya si router merespon ya, merespon perintah untuk melakukan presetan ya. Jadi melakukan settingan dari pabriknya ya. Oke,
itu nama Rosiana masih ada ya, dan muncul ada lagi ya wifi baru itu namanya Tinda ya. Tinda berapa sih itu mungkin Rosiananya masih tersimpan di apa handphone ya teman-teman. Itu yang aslinya dia pindah nama menjadi Tinda ya, nama Tinda. Dan ini saya mencoba untuk mematikan wifi dari handphone saya, dan saya hidupkan lagi, dan ternyata Rosiananya tidak ada wifi yang bernama Rosiana, dan muncul lagi dia bernama Tinda ya, yang baru saja kita reset. Dan untuk IC saya raba-raba tidak panas ya, maksud saya di sini tidak panas berlebih, dan artinya untuk penyuntikan tegangan di regulator step up step down nya itu pas ya teman-teman. Jadi 3,279 ya, jadi nggak sampai 3,3 volt. Kalaupun toh sampai tegangan 3,3 volt masih aman banget ya teman-teman, masih aman banget. Jangan lupa komen, neng, share.